Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Senin lagi aja. Tapi nggak apa-apa, semakin dekat dengan hari gajian. Jangan lupa menabung, tapi yang lebih penting jangan lupa investasi kalau kata Pak Menkyu. Karena kita kan termasuk orang ada ya. Ada aja masalahnya. Bisa aja saya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita ke berita utama hari ini. Di negeri ini pejabat itu kayak punya dua kepribadian. Di depan rakyat gaya santun, penuh janji, omongannya manis kayak es teh setengah gelas pakai gula setengah kilo. Sekali teguk diabetes. Tapi kalau di belakang udah kayak temen toksik, kalau bercanda suka nyakitin hati, kelakuannya juga nggak pantas ditiru, udah mabok-mabokan sambil nyetir, jalan sama wanita lain. Kelakuan wakil rakyat yang harusnya jadi teladan malah memicu kekecewaan. Kecewa aku bang. Kecewa udah kayak nungguin chat dari gebetan, udah ngetik panjang, udah di-read tapi balasnya 2 bulan kemudian. Mana balasnya pendek cuma hehe. Nggak pakai emot lagi. Ujung-ujungnya sebel, curhat di medsos. Tapi besok tetap nungguin lagi. Emang dasar bucin, doyan di PHP-in, udah dikecewain, masih rajin nanya udah makan apa belum. Kamu udah makan belum sayang? Pakai stiker beruang pelukan. Nah, cerita kali ini datang dari Gorontalo. Ada anggota DPRD Provinsi Gorontalo namanya Wahyudin Moridu. Dia mendadak viral tapi bukan karena kinerja, tapi gara-gara sebuah video yang memancing emosi warga. Jadi di video itu melihatkan Wahyudin lagi nyetir mobil, lalu di kursi sebelahnya ada seorang perempuan, bukan istri, bukan anak, tapi ikut kalau diajak yang enak-enak. Maksudnya enak-enak tuh diajak makan, diajak jalan. Kan enak. Menonton Victor aja. Sambil nyetir, sambil ngakak dan sedikit oleng. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Bayangin, uang negara dari pajak rakyat harusnya buat kesejahteraan. Malah jadi modal mesra-mesraan bareng wanita lain. Gak cuma itu, masih ada bonus kata-kata dari Wahyudin yang bikin kuping mimisan, mata mendengung, hidung kedutan. Kebalik ya. Jadi di video itu Wahyudin juga dengan santai ngomong, kita rampok uang negara biar negara makin miskin. Miris dengar kalimat rampok uang negara dari mulut anggota DPRD lagi mabok. Itu bercanda apa fakta? Ya kan kalau orang lagi mabok kadang suka jujur ya. Akhirnya video itu menyebar cepat. Lebih cepat dari gosip teman satu kantor yang nebeng bos. Kaki belum turun dari mobil, gosipnya udah jalan sampai grup WA. Ucapan Wahyudin dinilai sangat menyakiti perasaan. Bukan cuma perasaan netizen Gorontalo, tapi netizen se-Indonesia Raya ikut emosi. Udah kayak lo chat gebetan pakai tebak-tebakan garing, tapi lo berharap bikin gebetan salting. Tahu nggak bedanya kamu sama lampu merah? Kalau lampu merah bikin motor berhenti, kalau kamu bikin harapanku berhenti. Garing kan ya? Ya akhirnya gebetan lo cuma bales, oh oke. Gak pakai emot lagi. Akhirnya tekanan netizen membuat Wahyudin bikin klarifikasi ditemani istri. Video klarifikasinya diupload di akun Instagram pribadinya @wahyumoridu. Giliran diserbu netizen minta klarifikasi, minta ditemenin istri. Dari sultan berubah jadi kangkung direbus kelamaan. Loyo lembek ya. Makanya bang, kalau ngomong tuh pakai rem, jangan asbun, ngeblong kayak rem tromol kabelnya putus. Di video klarifikasinya Wahyudin juga menyampaikan permintaan maaf terkait video yang viral. Katanya dia nggak ada niat melecehkan masyarakat Gorontalo. Dan ia juga menjelaskan kalau ucapannya itu direkam oleh teman hugelnya yang ada di mobil tanpa sepengetahuan dirinya.
Alasannya khas cowok ketahuan selingkuh. Udah jadi bahan gibah tukang sayur sampai bapak-bapak ronda tapi masih ngelak aja pas ditanya istri. Pak, kata orang kemarin kamu jalan sama cewek. Itu selingkuhannya, Pak. Ah, enggak, itu bukan selingkuhan, Ma. Itu tim survei listrik. Dia lagi cek tegangan. Katanya dia bisa turunin tegangan. Bisa aja, Papa. Sama dengan penjelasan Wahyudin, Ketua Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Vikram Saulama, bilang bahwa Wahyudin udah mengakui memang dia yang ada di dalam video. Cuma alibinya dia nggak sadar kalau rekamannya disebarkan. Dalam klarifikasi di depan Badan Kehormatan, Wahyudin mengaku kejadian itu terjadi Juni 2025. Dia bilang waktu itu lagi nggak sadar penuh. Soalnya dari malam sampai pagi dia minum minuman beralkohol. Dan kocaknya dia ngaku masih bawa botol minuman beralkohol di dalam mobil waktu pergi ke Bandara Jalaluddin Gorontalo bersama teman Hugel hubungan gelapnya. Bayangin nyetir dalam kondisi mabuk aja udah bisa kena pidana ya. Ditambah bawa selingkuhan. Plus asbun mau rampok duit negara. Iya. Hukumnya gimana tuh? Coba kalau penonton yang kelakuannya begitu, nggak pakai viral, nggak pakai nunggu dihujat netizen, auto di penjara, ditampol istri, dirukiah, sama dipecat tanpa pesangon. Udah nggak ada lemburan, nggak ada pesangon. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti partainya. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun bilang laporannya udah masuk dan langsung dibedah komite etik. Hasilnya rekomendasi tegas, DPP PDIP mengeluarkan surat pemecatan buat Wahyudin. Dan dalam waktu dekat posisinya bakal diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Gara-gara asal ngomong, karir politik Wahyudin langsung zong. Udah kayak lo salah kode pas temen lo telepon dan pacar lo denger. Bro, di sana mendung apa cerah, bro? Cerah nih. Terus temen lo lanjut, semalam pecah banget, lo jadi angkut dua-duanya gak, bro? Pacarnya nyamber yang denger kan. Apanya tuh yang semalam pecah? Apa yang diangkut dua-duanya? Lo cuma bisa jawab sayang. Kayak jerapah lagi ngunyah. Enggak, ada beras bansos sayang, kita angkut 2 karung. Dalam unggahan di akun Instagram resmi PDIP, Komarudin ngasih pesan ke semua kader dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Intinya jaga disiplin, jaga etika, jaga kehormatan partai dan keluarga. Ya ibarat kayak punya gebetan, jangan cuma di depan doang so romantis. Tapi di belakang malah stalking mantan, masih reply story cewek lain pakai emot kedip. Ya. Karena kalau ketahuan yang kena apes bukan cuma lo doang, tapi teman satu tongkrongan langsung dicap dasar kumpulan biawak terbang. Biawak terbang. Lihat bening dikit langsung melet. Komarudin juga bilang jelas-jelas jangan sampai ada kader yang nyakitin hati rakyat. Kalau masih nekat ya siap-siap dipecat. Balik lagi ke Wahyudin, usai dipecat tingkah Wahyudin kembali jadi sorotan netizen. Dia bilang sekarang alih profesi jadi sopir. Terus bikin video pamer gaji pertama. Pas jadi anggota DPRD ngomongnya mau ngerampok uang negara. Giliran udah dipecat ternyata ngemis viewers TikTok pakai konten pamer gaji. Dalam video yang diupload di akun TikToknya, Wahyudin terlihat masukin 2 lembar uang 100 ribuan ke celengan hitam. Dia ngaku itu gaji pertama sebagai sopir. Masa sih habis dipecat langsung melarat? Mantan anggota DPRD sejak usia 24 tahun, masa nggak ada sisa sama sekali? Kan jadi curiga beneran nggak punya tabungan, apalagi cari perhatian. Gak cuma soal drama nasib usai dipecat, kontroversi Wahyudin lanjut ke harta kekayaannya yang ternyata tercatat minus di laporan resmi KPK. Nah ini bikin curiga juga, beneran kurang atau jangan-jangan sengaja dikurang-kurangin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo Senin siang tadi bilang kalau KPK bakal memverifikasi ketidaksesuaian LHKPN milik Wahyudin. Budi bilang sebagai wakil rakyat pelaporan harta kekayaan itu penting. Jangan cuma dilihat sebagai formalitas tapi jadi teladan buat rakyat khususnya buat komitmen cegah korupsi. Jadi dalam LHKPN Wahyudin tercatat memiliki kekayaan minus 2 juta rupiah per 26 Maret 2025.
Karena Wahyudin memiliki utang 200 juta sementara harta yang dilaporkan di LHKPN cuma kepemilikan satu tanah seluas 2.000 meter persegi dan bangunan seluas 72 meter persegi di Boalemo senilai 180 juta rupiah. Serta kas dan setara kas sebesar 18 juta rupiah sehingga total kekayaannya hanya sebesar 198 juta rupiah. Dan dalam LHKPN Wahyudin tidak melaporkan aset kendaraan, harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Nah, aneh lagi, kan bikin bertanya-tanya. Dulu pas kampanye muter-muter Gorontalo pakai mobil siapa? Terus yang di video jalan-jalan sama Google pakai mobil siapa? Ya udah tahu saya, nanya saya. Tapi postingan Wahyudin usai dipecat dan laporan LHKPN-nya sangat berbeda dengan video di TikTok yang diunggah istrinya. Di video itu masih terlihat Wahyudin pakai mobil dengan sunroof. Loh, kan di LHKPN nggak ada laporan kepemilikan kendaraan atau jangan-jangan truknya ada sunroofnya. Gak cuma itu, netizen mulai nguliti latar belakang Wahyudin. Ternyata ibu Wahyudin, Rensi Makuta, anggota DPRD Boalemo selama 3 periode. Ayahnya Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo yang diberhentikan karena pernah terjerat kasus penganiayaan sampai ada korban jiwa. Terus terjerat kasus penyalahgunaan obat terlarang, sampai terseret dugaan kasus korupsi pembangunan jalan usaha tani. Tapi hebatnya dalam dugaan kasus korupsi, ayah Wahyudin divonis bebas. Kisah Wahyudin itu cuma satu potret kecil tanda kalau rakyat udah muak melihat kelakuan elit yang seenaknya pakai fasilitas negara. Ingat, setiap ucapan dan tindakan wakil rakyat adalah janji dan catatan yang terekam di memori rakyat. Jabatan bukan buat bergaya kayak sultan, tapi tantangan menjaga kejujuran dan integritas. Dan jika kejujuran dan integritas terus diabaikan, maka fasilitas negara akan terus disalahgunakan dan kesejahteraan rakyat hanya jadi bualan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya banyak informasi menarik lainnya hari ini, jadi tetaplah di Midnight Live. Malam. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Gitu dong, hari Senin semangat. Apalagi gajian sudah dekat. Kita akan bayar cicilan lagi, semangat. Oke, namanya juga hari Senin, kita punya sejumlah berita menarik. Sudah kita rangkum semuanya dalam Monday Light News berikut ini. Peristiwa pertama malam ini terjadi di Desa Poda-Poda Tutar, Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Ini bukan cerita film layar lebar, sinetron, apalagi drama rekaan, tapi kisah nyata yang mengelus dada. Entah setan jenis apa yang singgah di kepala Risman, pemuda tanggung berusia 24 tahun ini, tangan yang seharusnya dipakai untuk mencium hormat pada ayahnya justru dia gunakan untuk menyalakan api durhaka. Saat ayahnya Kaharudin sedang kusyuk salat berjamaah di masjid, Rasman bukannya ikut di belakang sebagai makmum, tapi malah memilih berdiri sebagai algojo untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Dengan menggunakan sebilah parang, Rasman langsung menyerang ayahnya di rakaat kedua hingga akhirnya ambruk bersimbah darah. Korban sempat dilarikan warga ke puskesmas terdekat dan dirujuk ke RSUD H. Andi Depu Polewali, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan akibat pendarahan hebat. Polres Polewali Mandar berhasil mengamankan Rasman, berikut sebilah parang sebagai barang bukti. Rencananya polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan Rasman guna mengetahui motif dirinya nekat menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri ketika sedang salat. Rasman mungkin lupa di setiap penghujung salat sang ayah tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga keselamatan dan kebahagiaan Rasman setiap hari. Namun alunan doa yang selalu diucapkan ternyata dibalas darah dagingnya dengan kebiadaban.
Akhirnya doa Kaharudin harus terputus di tengah rakaat oleh amarah anaknya sendiri. Dari informasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kita bergeser ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kali ini peristiwa dramatis saat proses evakuasi 5 nelayan yang perahunya terbalik diterjang ombak di perairan Juntinyuwat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kejadian ini berawal saat kelima nelayan Danu nahkoda kapal, Tony, Abim, Caskani, dan Komar, anak buah kapal, hendak mencari ikan di perairan Laut Jawa. Namun tanpa diundang, tiba-tiba ombak besar menerjang perahu mereka hingga terbalik. Kelima nelayan sempat terdampar di tengah luasnya lautan. Satu-satunya harapan hidup hanyalah sisa-sisa kayu dari sampan mereka yang hancur diterjang ombak. Di tengah ketegangan dan nyaris putus asa, bala bantuan pun akhirnya datang. Sejumlah petugas Polsek Juntinyuwat dibantu nelayan sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung melakukan evakuasi. Akhirnya kelima nelayan berhasil diselamatkan dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Peristiwa ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi para nelayan. Laut bukan hanya sumber rezeki tapi juga penuh risiko. Ombak besar bisa datang tanpa aba-aba dan keselamatan harus selalu jadi yang utama. Ingat, ikan bisa dicari lagi besok, tapi nyawa tak ada gantinya. Jadi berhati-hatilah selalu karena pulang dengan selamat jauh lebih berharga daripada pulang dengan hasil tangkapan melimpah. Peristiwa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat ini sangatlah membahayakan diri dan tidak boleh ditiru dalam kondisi apapun. Lantaran depresi akibat masalah keluarga dan ingin mengakhiri hidupnya, seorang perempuan berinisial AN nekat memanjat tower BTS setinggi kurang lebih 45 meter di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Aksi AN sontak menggemparkan warga sekitar. Berbagai upaya dilakukan untuk membujuk AN. Namun karena kondisinya lemah akibat dehidrasi, AN tidak bisa turun dan tetap bertahan di atas tower. Tim SAR gabungan dari Basarnas Unit Majene, Polres Kodim 1401, Pemadam Kebakaran dan Public Safety Center atau PSC Majene langsung melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan AN. Proses evakuasi pun dilakukan hingga memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dengan naik ke atas dan menggunakan tali, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi AN dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Majene untuk mendapatkan pertolongan medis. Buat para penonton AWU Mania, belajar dari peristiwa ini, kalian harus ingat ya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tindakan nekat justru hanya menambah luka bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jika sedang merasa tertekan atau depresi, jangan dipendam sendirian. Bicaralah dengan keluarga, sahabat, atau pihak yang bisa dipercaya. Telinga yang mau mendengar seringkali bisa menjadi obat pertama untuk hati yang sedang terluka. Ada-ada saja kelakuan pencuri di Masjid Al-Amin, Durensawit, Jakarta Timur. Entah karena kekenyangan atau habis begadang nonton drakor 30 episode, pelaku malah asik tertidur pula setelah mencuri kotak amal. Kayaknya stamina si maling udah benar-benar lobat, jadi nggak kuat lagi kabur ambil langkah 1000. Jamaah masjid yang datang hendak melaksanakan sholat subuh sontak kaget ketika melihat pelaku sedang asik mimpi di atas sajadah. Warga yang curiga dengan penampilan pelaku pun langsung melakukan interogasi. Dengan muka polos dan lugu, pelaku awalnya sempat membantah dituduh mencuri. Namun ketika rekaman CCTV diputar, terlihat jelas perbuatan pelaku sedang mencuri kotak amal. Adegannya lengkap per detik tanpa ada efek blur. Pelaku yang tidak bisa mengelak akhirnya mengaku kalau sudah 2 kali mencuri kotak amal di masjid yang sama. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku tanpa ampun. Beruntung aksi main hakim sendiri berhasil diredam oleh petugas kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi. Pelaku pun langsung dibawa untuk pengembangan penyelidikan. Jasad manusia yang tinggal kerangka ini ditemukan warga di kawasan Tambak, Desa Segoro, Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun kerangka mengenakan daster, namun jenis kelamin jasad tersebut belum bisa dipastikan perempuan. Menurut kesaksian salah seorang petani tambak, awalnya mengira benda yang dilihat adalah boneka. Namun setelah diperiksa lebih teliti, ternyata jasad manusia yang tinggal kerangka. Petugas Basarnas Surabaya bersama tim Inafis Polresta Sidoarjo yang dihubungi pihak desa langsung melakukan olah TKP.
Namun petugas sempat kesulitan karena lokasi kerangka yang berada di bibir tambah dan wujudnya hanya tinggal tulang belulang. Kerangka manusia tersebut selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo untuk diautopsi. Polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mendapatkan identitas kerangka dan menunggu informasi warga yang kehilangan anggota keluarganya. Petugas Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal di Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu karung goni berisi 18 kg sabu, 7.000 butir pil ekstasi, dan 3.000 butir pil Happy Five di dalam kamar mesin. Dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka yakni AF, R, dan A, sementara 2 orang lainnya yang diketahui bernama A dan O berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp1 juta per kilogram dari sabu yang diambil dari perbatasan perairan Malaysia-Indonesia menuju Tanjung Balai. Polisi sendiri berhasil mengetahui identitas bandar besar yang mengendalikan narkoba ke Indonesia dan saat ini masih dalam pengejaran. Lantaran mengemudi mobil sambil mabuk, seorang pengemudi minibus menabrak 2 pejalan kaki di kawasan Kelurahan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Akibatnya seorang meninggal dunia dan 1 korban lainnya terluka parah. Pelaku berinisial MA sempat tidak mau berhenti usai menabrak kedua korbannya. Bahkan pelaku semakin mempercepat kendaraannya dan berusaha melarikan diri ketika massa mencoba mengejarnya. Namun pelarian pelaku berhenti setelah warga berhasil memberhentikan mobil pelaku dan merusaknya. Bahkan karena kesal, warga juga sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku kini dalam penanganan Satuan Lantas Polres Blitar untuk proses hukum lebih lanjut. Kembali lagi di Midnight Live. Kita jeda dulu ya penonton. Karena nanti setelah jeda kita akan menyambut Otong. Ada kejutan apa dari Otong? Nanti setelah headline news. Ada headline news gak sih? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh iya, ya udah kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kita kembali lagi di Midnight Live. Nah, di segmen ini kita akan jalan-jalan. Kita akan ikut dong jalan-jalan. Udah rapi gini masa nggak diajak jalan-jalan? Jaket apa maca hijau banget. Kinclong nih, seger ya? Seger lah, habis mandi saya. Mandi apa? Mandi hujan. Biasa main becekan. Ya itu mah biasa. Glowing nggak? Udah cukup glowing nggak saya mandi hujan nih? Glowing banget ya, bener-bener. Lebih bagus pakai apa mandinya nih? Pakai air galon. Waduh. Kalau hijau ini pakai air maca nih. Ya udah, langsung aja kita lihat informasi yang berikut ini. Berekreasi sambil berkreativitas, itulah yang ditawarkan Moja Museum di Jakarta. Berbeda dari museum pada umumnya, Moja hadir dengan konsep modern dan beragam aktivitas kekinian. Untuk selengkapnya, ini dia liputan jurnalis Metro TV Dasya Hutahuruk dan kameramen Maulana Ridwan. Pemirsa Midnight Live, Mania, kembali lagi bersama saya Dasya Hutahuruk. Pemirsa, di Jakarta ini kan sudah banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang dapat dilakukan di masyarakat untuk mengisi waktu luang mereka. Nah, salah satunya adalah dengan mendatangi museum yang berada di GBK atau di Gelora Bung Karno. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, emang di dalam GBK ini ada museum? Jawabannya pemirsa, ada. Tapi museum ini bukan museum seperti pada umumnya. Seperti yang kita ketahui ya pemirsa, museum itu kan biasanya menghadirkan hal-hal yang bersejarah. Namun untuk museum yang satu ini, mereka menawarkan banyak sekali kegiatan modern seperti melukis, membuat slime, dan juga bermain sepatu roda. Nah, untuk selengkapnya mari kita bertanya-tanya dengan kru dari Moja Museum. Ada Kak Vinka. Halo Kak Vinka, apa kabar?
Kak Vinka, ini kan aku dengar ya, Moja Museum ini Museum of Jakarta. Ada kegiatan apa aja sih Kak sebenarnya di sini? Kita yang terkenal banget itu sepatu roda, karena kan sepatu roda pertama kali di Jakarta tuh di sini, Oke. di Moja Museum. Terus abis itu kita ada Moja Artland. Moja Artland tuh ada 4 kegiatan, ada melukis, bikin slime, bikin clay, sama bikin boneka. Jadi Oke. nanti bebas berekspresi, sukanya yang mana tinggal dipilih aja gitu. Nah, kan banyak sekali ya kegiatannya. Untuk harga tiketnya itu berapa Kak? Kalau untuk harga tiket di hari biasa kita 125.000 satu orang, untuk weekend 135.000 satu orang. Oke, nah untuk jam masuknya apakah ada shift-shiftnya atau bagaimana tuh? Ada perbedaannya. Oke, Kalau gimana tuh, Kak? Senin sampai Jumat kita buka di jam 1 sampai Oh, ya. jam 9.30 malam. Itu untuk yang pada abis kerja capek, pengen healing. Healing tipis-tipis di GBK Betul. ya. Terus kalau Sabtu Minggu kita buka di jam 11 sampai 7.30. Oke, siap. Gitu. Yaudah deh Kak, ini daripada lama-lama lagi langsung aja aku pengen masuk ke dalam. Boleh. Tiketnya. Ini untuk tiketnya, Oke, nanti siap. langsung masuk aja lurus ke kanan ya. Oke, siap. Nih pemirsa tiketnya, mari kita lihat ya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Museum of Jakarta atau biasa disebut dengan Moja telah berdiri sejak Oktober 2018. Sejak awal kemunculannya, Moja hadir untuk memberikan pengalaman baru dalam beraktivitas bagi masyarakat Jakarta. Lokasinya yang berada di pusat kota, tepatnya di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Zona 8, membuatnya mudah diakses dan strategis, sehingga seringkali menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang para pengunjung. Berbeda dari kebanyakan museum pada umumnya, Moja Museum menghadirkan konsep yang lebih modern dan kekinian dengan menggabungkan unsur hiburan dan seni dalam satu tempat. Salah satu aktivitas yang paling menarik minat pengunjung adalah bermain sepatu roda atau roller skate. Di Moja Museum, roller skate menjadi permainan favorit yang selalu ramai diburu para pengunjung. Dengan arena khusus yang dihiasi penuh warna-warni dan bernuansa retro, pengunjung bisa menikmati sensasi bersepatu roda sambil ditemani iringan musik yang membuat suasana semakin hidup. Pengunjung yang datang pun beragam, mulai dari anak sekolahan hingga orang dewasa, menjadikannya kegiatan yang bisa dinikmati semua kalangan. Ya, pemirsa Midnight Live, saat ini saya sudah ditemani dengan pengunjung dari Moja Museum. Halo kakak-kakak, apa kabar? Dengan kakak siapa? Dengan kakak Jenny. Kak Jenny. Kak Tasya. Kak Adita. Nah Kak, gimana nih Kak kesan pertama kali kesini ya Kak ya, tadi dengar-dengar ya. Gimana Kak kesan pertamanya? Seru banget sih Kak untuk pertama kali di sini ya. Seru tapi lumayan susah mainnya. Seru sih walaupun agak pegel emang. Kalau boleh tahu dari mana Kak Moja Museum ini? Dari sosial media Kak. Sama. Ya sama sosial media juga. Nah ini kan main sepatu roda. Emang sebelumnya bisakah atau ini pertama kali benar-benar main sepatu roda? Sebelumnya udah pernah main di rumah, tapi untuk yang di lapangan tuh belum pernah sama sekali Kak. Karena kan cuma di rumah di lantai. Nah baru pertama ini langsung ke Mojanya langsung kan. Belum sih, ini baru pertama kali makanya susah banget. Pertama banget harus nyoba sih kata aku mah. Nah ini setelah kesan pertama mungkin nextnya bakal kesini lagi kah apa gimana Kak? Kayaknya bakalan lagi sih kalau ada waktu ya. Bakal cuma paling nyoba yang lain sih, kayak bikin slime gitu-gitu. Harus sih kayaknya mau nge-explore yang Moja juga, ada beberapa tempat juga yang belum di-explore juga. Ya udah Kak, terima kasih untuk waktunya. Silakan bersenang-senang lagi. Makasih ya Kak. Selain roller skate, Moja Museum juga menyediakan kawasan Artland. Di tempat ini, pengunjung bisa melakukan berbagai kegiatan seni dan kreatif, mulai dari melukis, membuat slime, mengkreasikan clay, hingga merancang boneka karya sendiri. Semua peralatan sudah disediakan lengkap oleh Moja Museum, sehingga pengunjung tinggal datang, langsung mencoba, sekaligus menuangkan ide serta kreativitas mereka. Dengan beragam pilihan wahana dan aktivitas yang ditawarkan, Moja Museum tak hanya sekedar tempat untuk bersenang-senang. Lebih dari itu, Moja memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berkreativitas, dan menjadi alternatif rekreasi kreatif di tengah padatnya kehidupan ibu kota. Ya, pemirsa AU Mania, tadi merupakan keseruan saya bermain sepatu roda di Moja Museum di GBK. Tadi saya mengalami sedikit kesulitan, tapi ternyata setelah saya jalani, setelah saya
lakukan ternyata enjoy dan seru karena tadi juga ada bantuan ya. Dan pemirsa tidak hanya bermain sepatu roda di Moja Museum ini, pemirsa yang datang ke sini juga bisa melakukan banyak sekali kegiatan arts and crafts seperti melukis dan juga membuat boneka dan juga bermain slime di Artland Moja Museum. Dan untuk pemirsa yang kepo dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Moja Museum bisa langsung saja dicek di sosial media. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Dari Jakarta, Dasya Utauruk Maulana, Metro TV. Dasya keren banget liputan. Liputan dari Dasya ya. Kita hadirkan langsung Dasya. Nonton aja ya. Nah, selanjutnya kita ada informasi terkait dengan berita kuliner yang berhubungan dengan ikan. Ikan apa yang banyak ngomong? Ikan apa tuh? Ikan bawel. Ikan apa yang diem mulu? Ikan paus. Paus. Oh, iya. Ya. Ikan apa yang masuk angin? Ikan kembung. Ikan apa yang kecil? Ikan suwir. Ikan apa yang ngangenin? Ikan aku. Oke, langsung aja kita baca nih beritanya. Ada apa nih, Tom? Nah, kali ini sebuah inovasi kuliner yang unik telah memikat imajinasi warga lokal dan wisatawan di Filipina. Es krim ikan nila menjadi daya tarik usai ikan nila yang sederhana diubah menjadi sensasi dessert yang menggoda. Ini dia informasinya. Sebuah inovasi kuliner yang unik telah memikat imajinasi warga lokal dan wisatawan, di mana inovasi tersebut memperlihatkan perpaduan tak terduga antara ikan air tawar dan kelezatan krim yang manis. Es krim ikan nila menjadi daya tarik setelah koki Sweeney Jane Tejada mengubah ikan nila yang sederhana menjadi sensasi dessert. Pagkatapos po natin i-fillet, isi-steam po natin, tapos gagawin na po natin yung process po ng paggawa po ng tilapia ice cream. Ang mga ingredients po nito ay cream, buffalo's milk, nuts, cheese, and tilapia flake. Makanan penutup inovatif ini menarik pengunjung penasaran. Banyak di antaranya terkejut bahwa es krim tersebut tidak memiliki rasa amis. In order ko po ay ang tilapia biscoff ice cream roll. And yung reaction ko po at first, medyo strange yung flavor ng ice cream since in-incorporate yung tilapia. But surprisingly, it was a refreshing and unique way of making an ice cream. Pengembang dessert tersebut, Dana Vera Cruz, mengatakan bahwa selain keunikannya, es krim ikan nila juga menonjolkan keberlanjutan lokal dan dukungan komunitas. Partners namin ng mga tilapia farmers that we capacitate them from tilapia grow out hanggang sa processing po, that they will become part of our supply chain. And hindi lang po mga tilapia farmers ang natutulungan natin dito, pati po ang ating mga Carabao racers kasi ang ginagamit po namin dito ay ang gatas ng kalabaw. Kaya po masarap at masustansya ang ating tilapia ice cream. Karena hal tersebut, es krim ikan nila menjadi sensasi viral di media sosial dan menerima penghargaan atas inovasi dan pengakuan keberlanjutan. Makanan penutup berbasis ikan tidak unik di Filipina. Di bagian lain Asia Tenggara, makanan penutup inovatif dibuat dari ikan air tawar dan laut lokal termasuk ikan mas, ikan lele, dan ikan bandeng sering dikombinasikan dengan kelapa, gula, atau buah tropis untuk menciptakan kelezatan regional. Itu tadi es krim ikan koki ya. Ikan nila. Ikan nila. Koki itu yang masaknya. Oh iya. Nah, informasi berikutnya ini terkait dengan ribuan lentera elektronik yang menerangi langit malam di Xiangrao, Tiongkok. Acara ini merupakan bagian dari tren yang berkembang di Tiongkok untuk menghidupkan kembali adat istiadat kuno secara modern dan berkelanjutan. Ribuan lentera elektronik diklaim ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Penduduk setempat melepaskan lentera ke langit dengan latar belakang kembang api. Sementara itu para penonton yang hadir menyaksikan sambil mengungkapkan kekaguman mereka. Acara ini merupakan bagian dari tren yang berkembang di Tiongkok untuk menghidupkan kembali adat istiadat kuno secara modern dan berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mengurangi bahaya kebakaran dan resiko lingkungan.
Selama berabad-abad, menyalakan lentera telah menjadi tradisi Tiongkok, terutama selama festival seperti Festival Lentera dan Festival Pertengahan Musim Gugur. Ritual ini melambangkan pelepasan kekhawatiran dan mengirimkan harapan serta doa ke langit. Sekelompok wanita muda di kota Latakia, Suriah mengubah sebuah rumah tinggal menjadi tempat penampungan khusus untuk kucing liar. Rumah tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk menyelamatkan kucing-kucing dari jalanan. Sekelompok wanita muda di kota Latakia, Suriah, mengubah sebuah rumah tinggal menjadi tempat penampungan khusus untuk kucing liar yang memberikan tempat aman bagi puluhan kucing tanpa rumah. Para wanita merawat kucing dari segala usia, di mana mereka memberikan makan, mengelus, dan memastikan kucing liar merasa nyaman dan terawat di dalam tempat penampungan darurat tersebut. Nagam Asad, pendiri proyek Cat House, mengatakan semuanya dimulai pada 2012 ketika dia menemukan seekor kucing liar dan tidak tahu harus membawanya kemana. ابتديت بال 2012 لقيت قطة وما أعرف وين بدي أحطها، وقتها حطيناها عند واحد رفيقنا، وحتى هو رفيقنا لقى تنمر من أصدقائه إنه حط قطة عنده هيك، فوقتها كنا عم ندور على حل إنه مثلا وين بدي أحطها للقطة. وقتها أخذنا محل صغير وحطينا قطة فوق قطة، صار العدد كبير، فوقتها أخذت هذا البيت مشان نساعد أكبر عدد قطط بالشارع. Nagam mencatat bahwa ia dan teman-temannya merawat kucing-kucing tersebut dengan usaha pribadi dan dana yang terbatas. عبارة عن 3-4 أشخاص، في رفيقة عنا ماسكة الفيسبوك لنا وبتساعدنا أحيانا بتنزل لهون، وفي رفيقتي هون المقيمة معنا هي ما بتتركنا أبدا، وفي أحيانا أختي بتيجي بتساعدنا بإعطاء الأدوية. يعني هيك هي عبارة عن مبادرات شخصية معدودة. Rumah ini sepenuhnya didedikasikan untuk menyelamatkan kucing-kucing dari jalanan, dengan beberapa di antaranya ditahan untuk perawatan berkelanjutan, dan yang lain dipindahkan ke tempat penampungan khusus terutama bagi yang memiliki disabilitas. Kita ke informasi, Tong. Ngantuk dong. Ngantuk. Lagi tidur lo bangunin. Mimpi apa tadi? Mimpi jadi kaya. Lo bangunin jadi miskin lagi kok. Kita kan masih kerja nih. Iya, soalnya ini ada lomba tidur nih. Lo kebanyakan berdagang sih. Begadang dong. Ya udah nih, ada informasi berikutnya apa nih, Tong? Ada Seoul menyelenggarakan kontes ketenangan pada hari Sabtu kemarin, di mana para peserta bersaing memperebutkan gelar orang yang tidur paling nyenyak di kontes tidur Sungai Han 2025 di Taman Yeouido, Hangang. Iya, para peserta berolahraga dan melakukan yoga sebelum kompetisi tidur dimulai. Kemudian mereka tidur sementara para relawan memeriksa denyut nadi para peserta. Pemenang mengatakan bahwa sangat menyenangkan bisa tidur siang nyenyak di tepi Sungai Han dalam cuaca yang begitu indah. Dan pemenang lomba ini dinilai berdasarkan seberapa konsisten peserta mempertahankan detak jantung rendah sebelum dan sesudah tertidur. Kompetisi tidur siang singkat ini merupakan yang kedua kalinya setelah event yang pertama sukses digelar pada Mei 2024 yang diselenggarakan di lokasi yang sama. Penyelenggara mengatakan acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kualitas tidur yang buruk dan budaya kerja yang penuh tekanan. Wah, di Republik Korea. Kalau di sini mah santai kan. Santai, bro. Kerja penuh tekanan tuh ya di Korea. Kalau di sini kan emangnya kita tombol ditekan. Emangnya bisul. Tekan-tekan. Lihat tuh otong ketawanya. Hai aja kan. Kerjanya hai. Penonton juga kerjanya hai semua. Gak ada yang tertekan kan. Oke. Ngantuk doang nih. Sepanjang tahun 2024 tercatat ada 367.000 wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Hong Kong. Hong Kong Tourism Board atau HKTB mencatat jumlah kunjungan turis Indonesia selama Januari hingga Mei 2025 saja sudah mencapai 180.000 orang
meningkat sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Syahdam Ar-Rahman. Selama Januari hingga Mei 2025 aja nih pemirsa, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Hong Kong sudah mencapai 180.000 orang. Dan ini meningkat sekitar 25% jika dibandingkan tahun lalu 2024. Nah, kenaikan jumlah turis asal Indonesia ini dikarenakan didukung oleh peningkatan fasilitas ramah muslim. Maklum saja, Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi potensi wisata untuk Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu tujuan favorit wisatawan Indonesia untuk berlibur. Faktor bebas visa menjadi daya tarik, namun kenaikan jumlah turis Indonesia juga didukung oleh peningkatan fasilitas ramah muslim. Maklum saja, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Inilah yang ditangkap oleh Dewan Pariwisata Hong Kong yang terus mengembangkan konsep wisata ramah muslim. Sejak diluncurkan pada tahun 2024, inisiatif wisata ramah muslim di Hong Kong berkembang pesat. Pada tahun 2025, sebanyak 63 hotel telah mendapatkan akreditasi ramah muslim dari Crescent Rating, lembaga penilaian global di pasar wisata muslim. Sedangkan jumlah restoran bersertifikat halal terus naik, dari 100 pada 2024 menjadi hampir 200 restoran pada September 2025. Semua restoran ini terakreditasi oleh Incorporate Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong. Oke pemirsa, kita sudah sampai di salah satu hotel yang ramah muslim, yaitu The Mira Hong Kong Hotel, di mana lokasi hotel ini berdekatan dengan salah satu masjid terbesar yang berada di Hong Kong dan terletak di wilayah Kowloon yang berada di jantung pusat perbelanjaan. Terus kenapa ya hotel ini disebut dengan hotel yang ramah muslim? Karena di setiap kamarnya dilengkapi dengan sejadah serta Al-Quran, serta tidak kalah pentingnya buat pemirsa yang ingin beribadah supaya arah kiblatnya benar, sesuai. Nah, Hong Kong ini menghadap mana? Nah, ternyata sudah disediakan penunjuk arah kiblat di masing-masing kamar. Fasilitas ramah muslim di Hong Kong tak hanya terbatas pada hotel dan restoran. Sejumlah destinasi wisata populer seperti Ocean Park dan Disneyland Hong Kong juga menyediakan ruang khusus untuk ibadah, serta kuliner bersertifikat halal di dalamnya. Upaya ini semakin membuat wisatawan Indonesia merasa nyaman dan aman saat berlibur ke Hong Kong. Dari Hong Kong, Citra Larasati, Syahdam Ar-Rahman, Metro TV. Keren Syahdam nih, Bung. Liputan dari mana dia? Liputan dari Hong Kong. Gue udah ngedengar lo, minggu depan udah mulai cuti seminggu lo. Cuti dari Hong Kong. Katanya gaji lu naik. Naik dari Hong Kong. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Di segmen ini kita akan bahas soal film. Iya. Kalau makan film kan. Kalau di bioskop ya sambil nonton film enaknya makan yang apa, yang petek-petek tuh? Popcorn. Popcorn. Terus? Itu baru. Enak. Berondong. Lanjut, dibaca beritanya Tong. Nah, kali ini film dari dalam negeri. Gala premier film layar lebar Kang Sola from Kang Mak X Nenek Gayung dibuka dengan meriah oleh para pemain. Film ini menyajikan perpaduan komedi dan horor yang dibalut dengan cerita unik. Para pemain mengaku bahagia dengan tayangnya film mereka. Adegan penuh tawa, ketegangan, serta hantu legendaris yakni Nenek Gayung membuat film ini memiliki nuansa yang seru untuk ditonton.
Film ini mengisahkan Solah Vincenzo yang diperankan oleh Rigen Rakelna kembali ke kampung halamannya setelah berpetualang dan berjuang di film Kang Mak from Pimak. Solah yang pulang kampung bersama 3 orang sahabatnya yakni Fajrul, Jaka, dan Supra justru menghadapi kejadian yang tak terduga-duga. Kondisi semakin panas ketika Solah mengetahui cinta lamanya Dara Gonzales yang diperankan oleh Davina Karamoy akan menikah dengan adiknya sendiri Iqbal. Di tengah kekecewaan itu muncullah nenek gayung dengan membawa teror bagi warga desa terutama saat pernikahan Dara dan Iqbal. Sebab sosok hantu pemandu jenazah ini sedang memburu korban untuk dimandikan. Kayak Otong hari ini seger banget habis mandi ya. Mandi hujan. Oke, itu tadi informasi dari dunia film yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Iya. Dan kita akan jumpa lagi di Midnight Live besok. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.